Assalamualaikum sobat catur dimanapun berada, jumpa lagi di channel Kiwong DLL Chess dalam video problem catur. Semoga Anda semua beserta keluarga sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya serta urusannya, amin. Oke sobat catur, dalam problem ini saya akan menghadirkan problem catur 2 langkah mat. Nah, problemnya seperti ini, coba perhatikan. Untuk buah putih rajanya berada di H5, kemudian menterinya berada di F3, lalu gajah berada di H6 dan bentengnya berada di H7. Sementara untuk hitam rajanya berada di H2 dan ditemenin dengan satu buah pion yaitu berada di G2. Nah sobat catur, seperti biasa silahkan pikirkan lalu temukan kunci jawabannya dan solusinya seperti apa. Baiklah sobat catur, sudah cukup. Saya mengucapkan selamat jika Anda sudah bisa menemukan kunci jawaban dan solusinya. Buat yang belum, tidak apa-apa. Tapi kalau masih penasaran dengan kemampuan diri sendiri, silahkan hentikan dulu problem ini atau video ini. Nanti kalau sudah ketemu jawabannya, samakan dengan kunci jawaban saya yang berada di akhir video. Baik, untuk beberapa saat seperti biasa saya juga akan menganalisanya ya. Oke, untuk analisa pertama saya akan coba gajah ke E3 ya. Nah ini tentunya buat hitam pastinya pion akan berpromosi menjadi menteri. Kemudian putih harus bisa selangkah lagi mematikan raja hitam. Dan ini kalau disekak oleh gajah ke F4 maka menteri akan menutupnya, tidak mati ya. Nah ini perlu hati-hati teman-teman ya, jangan sampai pionnya tidak jadi menteri, yaitu malah raja misalnya ke H1. Nah ini akan mati dalam 2 langkah karena raja putih akan bergeser ya ke jalur G dan membuka jalur benteng sehingga menjadikan skakmat. Nah untuk analisa itu raja hitam tidak mati. Oke, sekarang kita kembali dan kita mulai lagi dengan analisa yang berikutnya. Kalau kita coba raja keluar dari jalur H ke G ya untuk membuka file gajah dan benteng, maka ini jelas ya langkah terbaik buat hitam, pionnya menjadi menteri, dan ini raja tentunya harus menghindar dan raja hitam tidak akan mati dalam 2 langkah mat. Ini pun gagal ya. Kalau raja putih bergerak ke G4 ini juga sama saja ya, akan disekak juga oleh pion yang berpromosi menjadi menteri. Begitu juga kalau gajah misalnya langsung sekak G4, ini raja tentunya akan berlari ke G1 ataupun ke H1, ini juga tidak mati ya. Meskipun menteri putih melakukan sekak ke D1, ini raja hitam masih bisa lolos ya, melarikan diri ke F2. Begitupun menteri apabila mencoba mendekati raja ke F2, langkah terbaik buat raja hitam adalah ke H1. Karena misalnya kalau dia ke H3, ini di langkah kedua akan disekak oleh menteri ke H4 ya, dan ini akan mati kalau salah langkah ya. Jadi yang terbaik adalah raja hitam ke H1. Nah nanti kalau misalnya disekak oleh menteri ke H4, ini raja hitam masih bisa lari berkelit bersembunyi ke G2. Baiklah sobat catur, saya rasa untuk analisanya cukup ya segitu ya. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ya, Anda bisa langsung menebaknya, oh ternyata kuncinya ke sini, yang belum atau gimana ya. Oke sobat catur, sekarang mari kita lihat sama-sama, kita saksikan sama-sama kunci jawaban dan solusi dari problem catur 2 langkah mat ini. Oh ya, buat yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, jika suka silahkan di like ya, di like dan ditekan belnya. Kalau mau di share silahkan. Baik sobat catur, jadi kunci jawabannya adalah terletak pada raja ya. Jika ada yang menebak raja maka benar, tapi kemana dulu rajanya ya. Hati-hati jangan sampai raja itu seperti tadi, yaitu ke G5 ataupun ke G4. Nah ini karena akan menghalangin posisi gajah ya, posisi gajah. Ketika pion hitam akan menjadi menteri dan langsung sekak ke raja putih, dan ini tidak bisa ditutupin oleh gajah. Nah makanya jangan sampai raja itu ke G5 ataupun ke G4. Jadi yang betul kuncinya adalah raja ke G6. Nah ini ya, langsung membuka file gajah dan juga langsung melakukan sekak ya di langkah kedua oleh benteng. Silahkan lihat yang terjadi.
Nah, jadi seperti itu ya untuk solusi yang pertama. Sekarang mari kita lihat solusi yang kedua. Nah, itulah ya sobat catur untuk solusi yang kedua. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Assalamualaikum.